Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita teruskan di bait yang ke-66. Ibnu Malik mengatakan wa qaddimil akhas fil ittisali wa qaddiman masyi'ta fin fisal. Ibnu Malik mengatakan wa qaddimil akhas fil ittisal. Hendaklah engkau dahulukan al akhas dhamir yang lebih ma'rifah fit ittisali untuk kasus dhamir muttasil. Wa qaddiman masyi'ta, dan silahkan engkau kedepankan sesukamu fin fisal untuk kasus dhamir munfasil. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hadal bait fi hukmi dhamirain al-mansubain. Bait ini adalah berkaitan tentang hukum dua dhamir yang mansub dari sisi mana yang dikedepankan dan mana yang diakhirkan. Dan kaidah yang berlaku adalah dhamir mutakallim ini lebih ma'rifat dan jauh lebih bisa membedakan untuk kata yang dia gantikan min dhamiril mukhatabi daripada dhamir mukhatab. Dan dhamir mukhatab statusnya lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, apabila bertemu dua dhamir yang keduanya mansub, kemudian ikhtalafa fi rutbah, berbeda tingkatannya, yaitu tingkatan dari sisi status ma'rifatnya, bi an kana ahaduhuma akhassa minal akhari, di mana salah satu dari kedua dhamir tersebut akhas, lebih ma'rifat, minal akhari, daripada dhamir yang lain, falahuma halatani, maka ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna muttasilaini, adalah di mana dua dhamir mansub tersebut sama-sama dhamir muttasil. Fayajibu taqdimul a'rafi ala ghairih, maka kita wajib mengedepankan dhamir yang lebih ma'rifat atau yang paling ma'rifat daripada dhamir yang tidak ma'rifat atau dhamir yang kurang ma'rifat. Sehingga engkau katakan al-kitabu a'taitukahu, kitab itu aku berikan kepadamu. Wa a'taitanihi, engkau berikan dia kepadaku. Bitaqdimil a'rafi, dengan mengedepankan dhamir yang lebih ma'rifat atau yang paling ma'rifat, yaitu dhamir kaf pada kalimat yang pertama, a'taitukahu, maka dhamir kafnya di sini dikedepankan daripada hak ghaib. Tidak kita bilang a'taituhuka, tapi a'taitukahu. Wal ya'u fi tsani, dan kita kedepankan ya mutakallim pada contoh kalimat yang kedua, yaitu a'taitanihi, engkau berikan dia kepadaku. Maka di sini kita depankan ya mutakallim daripada hak ghaib. Tidak kita bilang a'taitahuni, tapi a'taitanihi. Maka kaf dan juga ya mutakalim tadi, pada dua contoh tadi, kita kedepankan ala ghairil a'rafi fihima, daripada dhamir yang tidak lebih ma'rifat dari keduanya. Li'anal kafa lil mukhatabi, karena kaf untuk mukhatab dan ya untuk mutakalim, wal ha lil ghaib, dan dhamir ha untuk ghaib. Dan tadi kaidahnya berlaku, mutakalim lebih dikedepankan daripada mukhatab, mukhatab lebih dikedepankan daripada ghaib. Wala yajuzu taqdimu ghairil a'rafi, dan tidak boleh untuk mengedepankan dhamir yang selain yang paling ma'rifat. Wa ajazahu ba'duhum, namun sebagian mereka, itu sebagian ulama, memperbolehkannya. Lima rawahu Ibnul Athiri min qauli Utsman radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir berkaitan tentang perkataan Utsman radhiyallahu an. Utsman mengatakan, arahu
arahumuni al-batilu syaitonan. Maka di sini pada arahumuni, ya, arahumuni, maka dhamir ya mutakalim ini diakhirkan daripada dhamir ghaibin hum. Maka di sini dhamir hum dulu yang dia untuk ghaib, kemudian baru setelah itu muncul dhamir ya mutakalim untuk mutakalim. Arahumuni al-batilu syaitonan, kebatilan memperlihatkan diriku kepada mereka sebagai setan. Aroda Utsman memaksudkan annal batila, sesungguhnya kebatilan ja'alahum di sisi mereka syaitonan, seperti setan. Fa quddima dhamirul ghaibi, maka dalam kasus tadi dikedepankanlah dhamir ghaib al-ha ala dhamiril mutakallim al-ya, atas dhamir mutakallim ya. Adapun untuk yang diucapkan oleh Utsman ibn Affan ini adalah kasus nadir, kalau kita katakan boleh. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibnu Malik, maka nampaknya beliau mengharuskan kalau ada dua dhamir mansub, semuanya dhamir mutasil, maka wajib untuk mendahulukan yang paling ma'rifat daripada yang kurang ma'rifat. Namun sebagian ulama mengatakan boleh kebalik, boleh dibolak balik, yang kurang ma'rifat pun boleh didahulukan daripada yang paling ma'rifat. Kemudian berdalil dengan asar dari Utsman bin Affan. Namun kalau kita mau tidak dalam masalah ini, pertengahan dalam masalah ini, kita katakan maka pada hukum asalnya adalah mengedepankan dhamir yang paling ma'rifat. Adapun kasus yang sebagaimana dijadikan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir, ini adalah kasus yang jarang, sehingga kita seringkan yang sering, kita jarangkan yang jarang. Kemudian keadaan yang kedua, untuk yang kedua asaniyah an yakuna ahaduma munfasilan, adalah di mana ketika ada dua dhamir mansub, namun salah satu dari keduanya adalah dhamir munfasil. Fayajuzu, maka boleh taqdimul a'raf wa ghairil a'rafi, boleh mengedepankan yang lebih ma'rifat atau yang paling ma'rifat, atau boleh pula mengedepankan yang kurang ma'rifat daripada yang paling ma'rifat. Fatakulu, sehingga engkau boleh mengatakan al-kitabu a'taituka iyyahu, kitab itu aku berikan kepadamu. Dengan kasus normal di sini kita kedepankan, maka dhamir yang mansub di sini adalah dhamir kaf dan iyyahu, maka kita kedepankan dhamir kaf mukhatab daripada dhamir ghaib, yaitu iyyahu. Boleh pula kita katakan a'taituhu iyyaka, aku beri, dengan kita mengedepankan dhamir ghaib khotob iyaka, maka boleh kebolak-balik apabila ada dua dhamir mansub, yang satunya adalah dhamir munfasil. Apabila dikhawatir kalian disalah dua maf'ul tersebut, setiap dari dua maf'ul tersebut ya seluruh an yakuna fa'ilan fil makna, bisa jadi secara maka dalam kondisi ini wajib untuk mengedepankan dhamir yang paling ma'rifat. Contohnya adalah Khalidan a'taituka iyyahu, aku berikan dirimu kepada Zaid, aku berikan dirimu kepada Zaid, aku berikan dirimu kepada Khalid. Maka di sini a'taituka iyyahu, maka di sini ada dua dhamir mansub, yaitu kaf dan iyyahu. Dan di sini kita dahulukan dhamir yang paling ma'rifah, yaitu dhamir kaf daripada dhamir ghaib iyyahu. Wala yajuzu taqdimul ghaib, dan tidak boleh kita kedepankan ghaib
bi antakula dengan engkau katakan a'taituhu iyyaka, aku berikan dia kepadamu, khosyatan al-lubsa atau khosyatan lubsi, khawatir nanti bisa disalahpahami, khawatir nanti kalimatnya jadi rancu. Kenapa kok bisa jadi rancu? Li adami ma'rifatil akhidi wal ma'khudi minhuma, karena nanti jadi nggak ngerti siapa yang menerima dan siapa yang diterima. Fa yuqaddamu al-a'rafu, sehingga dalam kasus ini kita kedepankan yang paling ma'rifat, liyakuna taqdimuhu dalilan ala annahu al-akhidu, supaya dengan kasus mengedepankan ini, cara kita kedepankan yang paling makrifat ini bisa menjadi dalil ataupun penunjuk siapa yang jadi al-akhid, yang menerima. Maka annahu al-fa'ilu fil makna, yang seakan-akan si objek yang ini kita katakan tadi penerima tadi seperti fa'il secara makna. Wal aslu fil fa'ili an yataqaddama, dan hukum asal pada fa'il adalah an yataqaddama, dia kita kedepankan dari sisi urutan. Maka pada a'taituka iyyahu, ya a'taituka iyyahu, tentunya di sini aku berikan kamu, a'taituka kamu, yang adalah anta, kemudian yang menerima adalah diberikan iyaka, maka di sini yang diberikan itu adalah dhamir huwa, yang menerima adalah anta. Maka jadi bingung nanti kalau kita mengatakan waqaddimil akhassa fi ittisali, maka ma'rifah muttasil ay qaddimil akhassa, kedepankanlah dhamir yang paling akhas, wa huwa al-a'rafu, maksudnya adalah dhamir yang paling ma'rifat daripada dhamir yang selainnya, itu dhamir yang kurang ma'rifat. Dalam maksud tersebut adalah engkau boleh mengedepankan yang engkau kehendaki minhuma, dari kedua dhamir tersebut, fi halil infisal, dalam keadaan munfasil, maksudnya adalah apabila dua dhamir mansub tersebut salah satunya adalah dhamir munfasil, maka boleh dikedepankan yang kurang ma'rifat daripada yang lebih ma'rifat. Kita lanjutkan ke bait syair ke-60. Ibnu Malik mengatakan, baik. Wa fi ittihadir rutbah ilzam fasla, dan ketika dua dhamir tersebut ittihad ar-rutbah, tingkatan kema'rifatannya seimbang sama, ilzam fasla, maka harus fasla pakai dhamir munfasil. Waqad yubihu al-ghaibu fihi wasla, dan terkadang untuk dhamir ghaib boleh disambung, dipakai dhamir muttasil. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, idza istama'a dhamirani, apabila terkumpul dua dhamir. Tentunya di sini masih pembahasannya dhamir yang keduanya nasab, dua dhamir yang nasab. Wattahada fi rutbah, dan sama dari sisi derajat kemakrifatannya. Ka'an yakuna li mutakallimaini, contohnya adalah kedua dhamir mansub tersebut sama-sama untuk mutakallim. Au mukhatabaini, atau sama-sama untuk mukhatabi, ghaibaini, atau sama-sama untuk ghaib. Wajib faslud dhamiri ats-tsani anil awwali, maka wajib kita pisah dhamir yang kedua dari dhamir yang pertama.
Artinya untuk dhamir yang kedua itu pakai bentuk dhamir munfasil. Fataqulu mutakallim, sehingga engkau katakan semisal untuk kasus dhamir nasab yang kedua-duanya, dua dhamir nasab yang kedua-duanya adalah untuk mutakalim. Contohnya adalah taraktani li nafsi, taraktani li nafsi, engkau biarkan diriku kepada diriku, ya engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, ya engkau membiarkanku kalau bahasa kita. Maka di sini pada taraktani li nafsi, maka di sini ada dua dhamir mutakalim sama-sama mansub. Yang pertama pada ni, kemudian pada li nafsi. Tidak kita bilang taraktani ni, tidak. Tapi kita bilang taraktani li nafsi. Contoh yang lain adalah a'taitani iyaya. A'taitani iyaya. Engkau berikan aku kepada diriku sendiri. Maka di sini ada dua dhamir mutakalim yang mansub, yaitu ya mutakalim pada ni, kemudian pada iya. Maka tidak kita bilang a'taitani ini, tapi kita bilang a'taitani iyaya. Dhamir yang kedua harus dalam bentuk munfasil. Wafil mukhatab, contoh untuk kasus dua dhamir nasab yang sama-sama mukhatab. Contohnya adalah a'taituka iyyaka, aku berikan kamu kepada dirimu sendiri. Wafil ghaibi, contoh untuk kasus yang ghaib, a'taituhu iyyahu, aku berikan dia kepada dirinya sendiri. Wala yajuzu ittisalu tsani, dan tidak boleh untuk dhamir yang keduanya kita jadikan dhamir muttasil. Fala taqulu, kamu tidak boleh mengatakan a'taitanini, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan. Kita boleh bilangnya a'taitani li nafsi, tidak boleh a'taitanini. Wala, dan tidak boleh pula kita bilang a'taituka, kita boleh bilangnya a'taituka iyyaka. Wala a'taituhu, tidak boleh kita bilang a'taituhu, bolehnya kita bilang a'taituhu iyyahu. Maka dhamir yang kedua tidak boleh dalam bentuk muttasil. Nah, ini adalah hukum asalnya. Apabila kedua-duanya adalah sama tingkatannya, maka untuk dhamir nasab yang kedua pakai bentuk dhamir munfasil. Illa, kecuali in kana li ghaibaini, kecuali apabila kedua dhamir nasab tersebut adalah untuk ghaib. Waqtalafa lafdhuhuma, namun lafadznya berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya ya, dhamir ghaib yang pertama untuk tunggal, dhamir ghaib kedua untuk ganda misalkan. Di anka kana ahaduhuma lil mufrad wa tsani lil mutsanna, itu di mana salah satu dari keduanya untuk dhamir ghaib mufrad, sedangkan dhamir yang kedua untuk ghaib tapi untuk mutsanna. Faya juzu waslu tsani, maka dalam kondisi demikian boleh kita jadikan dhamir yang kedua dalam bentuk dhamir muttasil. Taqulu, sehingga mengatakan sa'ala zamili anil qalami wal kitabi, temanku meminta kepadaku pena dan buku. Fa'ataitu humahu, kemudian aku berikan keduanya kepadanya, ya humanya kepada alkitab dan alqalam, kemudian hu di sini maksudnya adalah zamili. Maka kita kedepankan huma daripada hu. Au a'taitu huma, atau boleh kita pakai dhamir munfasil untuk yang kedua. Wa a'taitu huma iyyahu, aku berikan keduanya iyyahu kepadanya. Ya. Maka di sini untuk yang berbeda lafadz, sama-sama tingkatan tapi berbeda lafadz, untuk yang ghaib maka
boleh pakai dhamir mutasil, boleh pakai dhamir munfasil untuk dhamir yang kedua. Wa hada makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa fi ittihadir rutbah, dan seterusnya. Ai maksudnya adalah ilzam al-fasla, harus gunakan dhamir munfasil bainad dhamiraini, antara dua dhamir tersebut, idza tahada fi rutbah, apabila tingkatan ma'rifatnya sama. Maka dhamir yang kedua harus pakai dhamir munfasil. Waqad yajuzu al-faslu fi dhamiril ghaib bil qaidi as-sabiqi. Namun boleh pula namun yajuz, berarti tidak wajib. Tidak wajib kita gunakan dhamir munfasil untuk dhamir ghaib bil qaid as-sabiq, dengan ketentuan ataupun syarat yang tadi telah dijelaskan, yaitu ketika sama-sama ghaib namun beda lafaz, yang satunya untuk mufrad, satunya untuk musanna. Maka untuk dhamir yang kedua boleh pakai bentuk mutasil ataupun pakai bentuk munfasil. Ya, ini adalah pembicarakan tentang dhamir yang kedua ini mau pakai mutasil ataukah munfasil. Baik, maka selesai sudah pembicaraan tentang muttasil dan munfasil, dan juga derivat-derivat pembahasan dari kedua dhamir tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang nun wiqayah. Ibnu Malik mengatakan, wa qabla yan nafsi ma'al fi'li ultuzim nunu wiqayatin. Sebelum ya mutakallim yang bersambung dengan fi'il, ultuzim nunu wiqayatin, senantiasa lekatkan nun wiqayah. Sebelum ya mutakalim yang bersambung dengan fi'il, ultuzim, senantiasa lekatkanlah nunu wiqayatin, nun wiqayah. Walaisi, adapun untuk kasus seperti kata laisi, laisi ini dari kata laisa. Laisa tentunya ini kan fi'il, statusnya fi'il, meskipun dia fi'il nakis. Untuk kasus laisi itu laisa, kemudian isim laisanya dhamir mustatir. Kalau dimunculkan, munculnya huwa, sedangkan ya mutakalimnya di sini dia khobar laisa, sehingga dibaca laisi. Untuk kata laisi, qad nudim, sebagaimana yang terdapat dalam syair, artinya ada. Kata laisi ini ada, meskipun lumrahnya laisani, ya, laisani. Cuma di sini untuk kata laisi, karena ada dalam nadham syair, maka ini pun ditetapkan. Walaitani fasha, walaiti nadara. Untuk kata laitani, dengan adanya nun wiqayah, laitani sebelum ya mutakalim fasha, inilah yang tersebar, inilah kasus yang sering. Walaiti nadaro, adapun untuk kata laita yang tidak ada nun wiqayahnya ketika bersambung dengan ya mutakalim sehingga menjadi laiti nadaro, ini adalah kasus yang jarang. Maka untuk laita ini bisa kita bilang laitani, bisa kita bilang laiti. Cuman yang sering adalah laitani, yang jarang adalah laiti. Wa ma la'alla i'kis. Adapun untuk kasus la'alla i'kis, dibaliklah, ya, baliklah. Maksudnya apa? Kalau tadi laita itu seringnya ada nun wiqayah, tapi kalau la'alla seringnya nggak ada nun wiqayah, maka boleh. Maka seringnya adalah la'alli daripada la'allani, ya, seringnya la'alli tanpa nun wiqayah, seringnya adalah la'alli tanpa nun wiqayah, ini yang paling sering, sedangkan la'allani ini jarang. Wa kun mukhayyaran, dan jadilah orang yang mukhayyaran, ya, bebas milih, ya, silakan bebas milih.
Wa kun mukhayyaran fil baqiyati. Wa kun dan jadilah mukhayyaran orang yang bebas milih fil baqiyati selain kasus-kasus tersebut. Wattiraran khaffafa minni anni ba'du man qad salaf. Ba'du man qad salaf, sebagian ulama salaf, sebagian ulama terdahulu, maksudnya adalah ulama nahwu terdahulu, ittiraran dalam keadaan darurat atau dalam keadaan mendesak, khaffafa mentakhfif, yaitu dengan menghilangkan nun wiqayah untuk kasus semisal nun wiqayah pada kata minni dan anni. Wa fi laduni qalla, dan untuk kasus kata laduni qalla, laduni qalla, kemudian dengan mentakhfif nun taukidnya sehingga menjadi laduni qalla, ini jarang terjadi, jarang digunakan. Wa fi qadni wa qatni al-hadfu aidan qad yafi, dan untuk kasus pada kata qadni dan qatni dengan menghapus nun wiqayahnya juga ini kadang-kadang terjadi. Artinya apa? Artinya pada kasus qadni dan qatni ini seringnya dilekati nun wiqayah. Adapun nun wiqayahnya dihapus itu adalah kasus jarang terjadi. Lasari hafizahullah ta'ala, hadhil abyatu fi hukmi nunil wiqayah. Bait ini berbicara tentang hukum nun wiqayah. Wahia nunun tafsilu baina ya'il mutakallimi wal fi'li au ghairihi mimma sayazkuru, yaitu nun yang memisahkan antara ya mutakallim dan fi'il, atau ya mutakallim dengan selain fi'il, mimma sayazkuru, sebagaimana yang nanti akan di mimma sayuzkaru, sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Wahia harfun la mahala lahu minal i'rabi, dan nun wiqayah ini statusnya adalah huruf, dia tidak punya mahal dalam i'rab. Sumiyat bidzalik, nun wiqayah dinamakan dengan hal tersebut. Nun wiqayah dinamakan wiqayah li'annaha taqi al-fi'la minal kasri, karena dia menjaga fi'il supaya tidak berakhiran kasrah. Wa ghairal fi'li, dan menjaga selain fi'il, yaitu isim ataupun huruf, atau selain isim, ya, wa ghairal fi'li, dan selain fi'il, isim dan huruf, min taghayyuri akhirihi, dari perubahan harokat akhirnya atau keadaan akhirnya. Li'anna ma qabla ya'il mutakallimi yajibu kasruhu lil munasabati, karena huruf yang terletak sebelum ya mutakallim itu wajib dikasrah. Apa alasannya? Lil munasabah, untuk kesesuaian harokat dengan huruf mad. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kalau ada ya sukun maka sebelumnya cocoknya kasrah. Kalau ada waw sukun cocoknya sebelumnya harokatnya dhamma. Kalau ada alif cocoknya sebelumnya harokatnya fathah. Lil munasabah. Kama annaha tamna'u al-lubsa, sebagaimana pula di antara fungsi yang lainnya adalah dia mencegah al-lubs, kerancuan yang mungkin terjadi dalam kalimat. Semisal dalam kalimat akramani abi, bapakku memuliakanku. Karena lau seandainya khudifat, dihapus, yaitu nun wiqayahnya dihapus pada akramani, maka ada nun wiqayah seandainya dihapus, lal tabasa al fi'lu bil musnadi li ya'il mukhatabah, maka lal tabasa akan menjadi rancu dan disalahpahami, nanti malah disalahpahami fi'ilnya tersebut dilekati ya mukhatabah. Semisal nanti menjadi akrimi abi, kan kalau nggak ada harokatnya bingung nanti. Kalau nggak ada nun wiqayah gundul, maka ini malah disangka nanti oh ini ada ya mukhatabah,
bukan ya mutakalim, malah disangka ya mukhatabah. Maka itu adalah fungsi nun wiqayah. Yang pertama adalah wiqayatan lil kasri wa taghayyuril akhiri, sebagai penjaga supaya fiil tidak berakhiran kasrah dan juga menjaga supaya akhiran kata itu tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah wiqayatan lil lubsi, sebagai penjaga supaya kalimatnya itu tidak disalah pahami. Wa munasabatuha fi hadzal bab, adapun kesesuaian kenapa kita bahas nun wiqayah untuk bab ini, yaitu bab dhamir, annaha mulazimatun li ya'il mutakallimi, karena dia yaitu nun wiqayah senantiasa melekat pada ya mutakallim. La ta'ti biduniha, yang mana ya mutakallim itu tidaklah datang dengan selainnya. Wal ya'u min dhamairin nasbi awil jari kama taqaddama. Adapun ya mutakalim ini adalah termasuk dhamir nasab atau dhamir jar sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, yakfi. Tadi untuk yang ke paragraf yang munasabatuha kita tadi sudah baca, langsung ke walinunil wiqayati ma'a ya'il mutakalimi khamsu halatin. Ada 5 keadaan berkaitan tentang nun wiqayah yang melekat pada ya mutakalim. Al-ula, keadaan yang pertama, yajibu iqtiranuha ma'al fi'li madhiyan kana au mudhari'an au amran. Dia wajib melekat ataupun bergandeng bersama dengan fi'il, baik fi'ilnya madhi, mudhari ataupun amar. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahum asawni." Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka mendurhakaiku. Maka di sini contoh pada fi'il madhi, asawni. Waqala ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Atujadilunani fi asma'in samaitumuha." Apakah kalian mendebatku berkenaan tentang nama-nama yang kalian berikan nama kepada berhala-berhala kalian? Maka ini contoh ada nun wiqayah yang melekat pada fi'il mudhari, atujadilunani. Waqala ta'ala, dan juga contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kalian berzikir kepadaku, ingat kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kalian. Maka ini contoh yang melekat pada fi'il amr, uzkuruni. Wa kadza ma'asmil fi'li, begitu pula nun wiqayah ini wajib melekat pada isim fi'il apabila ada yang mutakalimnya. Contohnya adalah pada isim fi'il daroka, dalam kalimat darokani, bermakna adrikni. Maknanya adalah adrikni, pahamilah aku atau mengertilah tentang diriku. Ya, daroka bimana adrik, dia isim fi'il amr. Wa ma'a af'ala at-ta'ajubi, dan juga melekat bersama dengan sighah af'ala, ya, sighah ma'af'ala at-ta'ajubi yang merupakan sighah ta'ajubiyah. Alal qauli, berdasarkan pendapat bi annahu fi'lun, bahwasanya sighah ta'ajubiyah itu merupakan fi'il. Contohnya adalah dalam kalimat ma'af qarani ila afwi rabbi, betapa butuhnya aku kepada ampunan Rabbku. Nah, di sini ma'af qarani, betapa butuhnya aku. Maka ada yang mutakalim. Wa ma'a min wa'an, dan juga wajib melekat bersama dengan huruf jar min dan an. Contohnya adalah hadzal qalamu minni, pena ini dariku. Contoh yang lain, ya muqassiru ibta'id anni, wahai orang yang lalai, ibta'id anni, menjauhlah dari diriku. Faqad sadda hadfuha ma'al fi'li, namun qad sadda di sini maksudnya adalah menyelisihi kias, menyelisihi kaidah asal. Akan teranggap menyelisih kaidah asal hadfuha apabila menghapus nun wiqayah ma'al fi'li, dari fi'ilnya. Tapi ini jadi ada kasus di mana ada fi'il nyambung sama ya mutakalim tapi tidak mengandung nun wiqayah. Namun ini menyelisihi kias, menyelisihi kaidah asal, sehingga dibilang sadda.
aneh, nyeleneh. Dan untuk kasus yang syadza ini, yang syadz ini tentunya tidak boleh kita seringkan. Nah, yang kita seringkan adalah kasus yang sesuai dengan qiyas ataupun kaidah asal. Kaqauli syair, semisal ada perkataan penyair, adatu qaumi ka'adi di toisi. Saya hitung jumlah kaumku, ternyata jumlahnya adalah seperti adi di tois, sebanyak sejumlah pasir yang banyak. Ya, tois itu pasir yang banyak. Ya, bisa kita bilang dalam terjemah hamparan pasir. Aku hitung kaumku, ternyata jumlahnya sangat banyak seperti hamparan pasir. Idzahaba al-qaumu al-kiramu laisi. Ketika pergi kaum yang mulia itu laisi, dari diriku atau selain diriku. Maka yang jadi sahih di sini adalah laisi. Laisi ini dari kata laisa, kemudian ditambahkan ya mutakalim, yang mana ya mutakalimnya di sini sebagai khobar laisanya, sebagaimana di footnote. Di footnote nomor 1. At-toisu huwa ar-ramlu al-kathir. Tois artinya adalah pasir yang banyak. Bisa kita terjemahkan bebas, hamparan pasir. Wasyairu yufakhir biqaumihi. Penyair ini berbangga-bangga dengan jumlah kaumnya. Wa yatahassaru ala dihabihim, dan dia ratapi kepergian mereka. Perkataan penyair ka'adidi, kata ka'adidi, maka di sini merupakan susunan jarun wa majrurun, jar majrur, kafnya huruf jar, adid isim majrurnya, muta'alliqun bi mahdhufin, dia memiliki hubungan makna dengan kata yang dihapus, sifatun li mausufin mahdhufin, dia merupakan sifat untuk mausuf yang dihapus. Wa taqdiru, dan kalimat lengkapnya adalah adat tuhum iddan misla adi di tois. Adat tuhum iddan, aku betul-betul hitung jumlahnya, ternyata jumlahnya misla adi di tois, semisal atau seperti jumlah hamparan pasir. Ai adadul romli, jumlah pasir. Kemudian perkataan penyair laisi. Laisi dari kata laisa, laisa tadi kita katakan dia fi'il, meskipun dia fi'il nakis, tapi tetap fi'il statusnya. Maka ya mutakalim pada laisi, yaknya di sini adalah khobarul laisa, berkedudukan sebagai khobar laisa. Adapun isim laisanya adalah dhamirun mustatirun ya'udu 'alal ba'di al-mafhumi minal qaum, yang kembalinya kepada sebagian kelompok yang dipahami dari kaum tersebut, yaitu al-qaum al-kiram. Maka di sini ada kasus yang mutakalim melekat pada fi'il tapi tidak mengandung nun wiqayah, tapi ini adalah kasus yang syadz. Kama sadza hadfuha ma'a min wa an. Kaqauli syair, ayyuhas sa'il anhum wa anni lastu min qais wala qais minni. Sebagaimana sadza dianggap menyelisihi qiyas pula ketika kita hapus nun wiqayah pada min dan an ketika melekat padanya ya mutakalim. Semisal perkataan penyair, ayyuhasail, wahai orang yang bertanya, anhum, tentang mereka, wa anni, dan tentang diriku, maka aku jawab lastu min qais, aku bukan termasuk Bani Qais, wala qais minni, dan tidak pula Bani Qais termasuk diriku. Maka di sini pada ani dan juga mini dalam syair tadi itu tanpa tasdid. Ani, mini, ini menunjukkan bahwasanya pada an dan minnya dalam syair tadi, ani dan mini itu tidak mengandung nun wiqayah. Karena kalau ditasdid berarti nunnya ada dua. Nun asli dari an dan min, yang kedua adalah nun wiqayah. Tapi ternyata di sini pada syair tadi tidak dibaca tasdid. Ani, mini. Tapi ini sekali lagi kasus syadz. Karena secara qiyas, kaidah asal, apabila ada ya mutakalim melekat pada fi'il ataupun melekat pada min dan an, maka dia harus ditambahi nun wiqayah. Atsaniyah, kasus yang kedua, keadaan yang kedua, yaktsuru al-iqtiranu ma'alaita walam yarid fil Qur'ani ghairuhu.
Sering nun wikoyah ini melekat pada kata laita, sehingga kita bilang laitani walam yarid fil Quran ghairuhu, dan tidaklah terdapat dalam Al-Quran selain kasus ini. Qala ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani qaddamtu li hayati, itu seandainya aku dikembalikan ke kehidupanku yang dulu. Maka di sini laitani, bukan laiti, tapi laitani. Waqad waroda at-tajarrudu fi syi'ri, namun terdapat pula kasus di mana nun wikoyahnya ini tidak melekat pada kata laita fi syi'ri, dalam bait syair. Misal bait syair yang berbunyi, misal perkataan penyair, kamu niyati Jabirin, seperti angan-angan Jabir, itqala, ketika dia mengatakan laiti usadifuhu, seandainya aku menabrak dia, wa afkidu julla mali, sehingga aku bisa kehilangan julla mali, ya hartaku. Maka di sini ada laiti. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik untuk kasus laita, maka seringnya adalah dilekati nun wikoyah, laitani. Maka dikatakan oleh Mansaro di sini dalam Al-Quran yang ada cuma kasus laitani, nggak ada laiti. Namun secara bahasa boleh kita bilang laiti, cuman ini kasus yang jarang. Kama yaktsuru al-iktiranu ma'al ismi al-mudhafi ila ya'il mutakallimi wa huwa thalathatun. Sebagaimana sering pula terjadi nun wikoyah ini melekat pada isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim, yaitu ada 3 isim. Yang pertama adalah isim ladun. Ladun yang artinya sisi. Ini seringnya ketika ada ya mutakallim dia dilekati nun wikoyah menjadi ladunni, nunnya tasdid. Kata ladun wahiyya dhorfun, dia merupakan dhorof mabniun ala sukun, dia mabni atas sukun. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, qad balaghta min laduni udra, sesungguhnya engkau sudah cukup memberikan udzur kepadaku wahai Khidir. Maka di sini pada ladunni ada tasdid pada nunnya, maka ini menunjukkan adanya nun wikoyah. Nun yang pertama itu adalah nun asli dari kata ladun, kemudian nun yang kedua itu adalah nun wikoyahnya, sehingga ditasdid, diidghamkan ditasdid, ladunni, dari sisiku. Fi qiraatil aktsarina bitasdidid nuni, berdasarkan qiraah mayoritas ulama qiraah, yaitu dengan cara mentasdid huruf nunnya. Di ana nunal wikoyati mudghamatun fi nuni ladun, karena nun wikoyah ini diidghamkan, dileburkan, dimasukkan pada nun kata ladun. Wa qara'a Nafi'un wa Abu Bakrin bitakhfifi biduni nunil wikoyah. Namun di antara ulama qiraah yaitu Imam Nafi' dan juga Imam Abu Bakar ini membacanya dengan takhfif, dengan ringan. Maksudnya bagaimana? Biduni nunil wikoyah, tanpa ada nun wikoyah. Jadi pada mil ladunni itu tidak ditasdid kalau berdasarkan qiraah Nafi' dan Abu Bakar, dibaca mil laduni, ya, mil laduni, bukan mil ladunni. Maka untuk kasus ladun yang sering itu adalah ada nun wikoyahnya, dan kasus yang jarang adalah tidak ada nun wikoyahnya. Kemudian yang kedua, asani, kata yang kedua adalah kata qad. Ya, kata qad di sini bukan qad yang litahqiq yang artinya sungguh atau benar-benar, bukan, tapi qad di sini wahya ismun muradifun li hasbin, yaitu isim yang muradif, yang sinonim dengan kata hasbin. Hasab artinya cukup. Mabniun ala sukun, dan di sini dia mabni atas sukun. Qad di sini adalah qad yang artinya cukup. Contohnya dalam kalimat qadni dirhamun, cukup bagiku 1 dirham. Dengan adanya nun wikoyah di sini qadni. Atau boleh pula kita hilangkan nun wikoyahnya jadi qadi dirhamun, cukup bagiku 1 dirham. Maka dalam 2 kalimat tadi qadni ataupun qadi, ya, berkedudukan sebagai mubtada. Adapun
Wa ma ba'dahu adapun kata setelahnya yaitu kata dirham khobarun berkedudukan sebagai khobar. Kemudian kata yang ketiga adalah kata qad dengan toknya disukun. Wahya ismun bimakna hasbin, yang merupakan isim maknanya adalah hasbin, cukup. Berarti kurang lebih sinonim ya, qad dan qad. Fatakulu sehingga engkau katakan qadni dirhamun au qati dirhamun, cukup bagiku 1 dirham. Wa huwa mubtada'un, dan dia berkedudukan sebagai mubtada', wa ma ba'dahu khobarun, adapun kata setelahnya berkedudukan sebagai khobar. Maka untuk 3 kata tadi, kata ladun, qad dan qad, maka seringnya dia dilekati nun wiqayah ketika ada ya mutakalimnya. Adapun kasus yang jarang adalah tanpa nun wiqayah. Maka untuk poin asaniyah tadi, poin yang kedua tadi adalah menjelaskan tentang kasus sering dilekati nun wiqayah. Kasus sering dilekati nun wiqayah, yaitu pada kata laita, kemudian qad. Kemudian asaniyah yang ketiga, yaksuru at-tajarrudu ma'a la'alla. Seringnya pada la'alla adalah tajarrud, tidak mengandung nun wiqayah, terlepas dari nun wiqayah. Pada la'alla seringnya adalah tidak mengandung nun wiqayah ketika ada yang mutakalimnya. Walam yarid fil Qur'ani ghairut tajarrudi, dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an selain kasus tadi, tidak ada nun wiqayahnya. Allah Ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Seandainya aku bisa kembali kepada orang-orang supaya mereka mengetahui. Nah, di sini la'alli, tidak la'allani, tapi la'alli. Waja'al iktiranu fi syi'ri, dan terdapat pula kasus iktiran, melekatnya nun wiqayah pada kata la'ala fi syi'ri, dalam syair. Kaqauli Hatimin, sebagaimana perkataan Hatim, salah seorang yang sangat amat dermawan yang dijadikan perumpamaan untuk dermawannya orang, Hatim. Yukhatibu imra'atahu, yang dia berbicara kepada istrinya. Waqad lamathu 'alal badri, yang istrinya ini mencela Hatim. Gara-gara Hatim ini badal mendermakan hartanya. Hatim mengatakan kepada istrinya, arini jawa dan mata huzlan, tunjukkan kepadaku jawadan, seorang yang dermawan, mata huzlan, yang dia mati dalam keadaan konyol gara-gara kehabisan harta. La'allani arama taroina, supaya aku bisa berpikir sebagaimana yang engkau pikir. Au bakhilan mukhalladan, atau tunjukkan pula kepadaku seorang yang bakhil, tidak mau berderma, mukhalladan, yang dia hidup kekal. Maka kita lihat di sini ada la'allani, di mana ada nun wiqayah yang memperantarai antara la'alla dengan ya mutakalim. Maka untuk kasus yang ketiga ini adalah berkaitan dengan la'alla, maka pada la'alla kebalikan dengan kata apa tadi yang kedua ya? Kata ya laita. Kalau laita itu seringnya ada nun wiqayah, sedangkan la'alla itu seringnya enggak ada nun wiqayah. Bagi fatal liman rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.